Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi tentang impuls dan momentum. Jadi saya ulang kembali, materi kita adalah impuls dan momentum. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat, ini misalkan ada bola yang semula dalam kondisi diam, kemudian ditendang, berarti ini diberikan gaya sebesar F. Nah, ketika tendangan terjadi, maka ini akan terjadi yang namanya waktu kontak. Waktu kontak itu adalah waktu di mana kaki ini menyentuh bola. Ya, jadi ketika gaya ini mengenai bola, jadi F ini mengenai bola. Nah, waktu yang diperlukan atau waktu kontaknya nanti dinotasikan sebagai delta T. Nah, kemudian impuls itu adalah dirumuskan I sama dengan F kali delta T. Nah, delta T itu adalah waktu kontak. Nah, ini jadi kalau dituliskan I ini adalah impuls. Kemudian ada F ini adalah gaya. Gaya ini adalah satuannya Newton. Kemudian delta T ini adalah waktu kontak. Waktu kontak berarti ini adalah sekon. Nah, Newton ini sama saja dengan satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kalau untuk impuls ini adalah gaya dikalikan waktu kontak, maka satuan dari impuls ini adalah kilogram meter per sekon. Nah, itu adalah satuan dari impuls. Nah, kemudian kita tahu bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Jadi ini adalah F, ini adalah vektor. Ya, vektor. Kemudian waktu ini adalah skalar. Nah, kemudian kalau skalar dikalikan dengan vektor, maka ini hasilnya adalah vektor, yaitu ini untuk impuls. Impuls ini berarti adalah besaran vektor. Ya, jadi saya ulang kembali, gaya adalah besaran vektor, kemudian waktu itu adalah besaran skalar, maka hasil kalinya itu adalah berupa vektor. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk notasi vektornya seperti ini, ada tanda panah di atasnya, ini. Nah, ini penulisan untuk vektor, karena ini yang sering kita gunakan berupa tanda panah di atas ini berarti besaran vektor. Nah, itu adalah impuls gitu ya. Nah, kemudian ini ada sebuah contoh. Ada sebuah contoh tentang impuls. Contoh. Nah, ini ada bola softball. Masanya adalah 0,2 kg dilempar mendatar ke kanan. Ke kanan dan dipukul dengan gaya 100 Newton ke kiri. Nah, jika waktu kontak adalah 0,1 sekon, maka tentukan
impuls yang bekerja pada bola. Ini ya, impuls yang bekerja pada bola. Nah, dari soal ini berarti kita telah tahu bahwa F yang bekerja atau gaya kontak yang bekerja atau gaya impulsif ya, gaya impulsif yang bekerja ini adalah 100 Newton. Kemudian untuk waktu kontaknya ini adalah 0,1 sekon. Nah, dari sini maka untuk mencari impuls kita cukup mengalihkan I sama dengan F kali delta T. Nah, ini jadi F-nya 100, ini besarnya impuls gitu ya. Kemudian ini adalah 0,1 sekon. Nah, hasilnya berarti ini adalah 10 kg meter per sekon. Oke, jadi itu adalah contoh soal tentang impuls. Nah, kemudian besaran berikutnya yang akan kita pelajari ini adalah momentum. Momentum, jadi kalau misalkan ini ada benda bermasa M, kemudian bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini V inilah vektor kecepatan, ya. Maka momentum itu dirumuskan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan. Jadi ini ada P, ini vektor, sama dengan M dikalikan dengan V. Nah, V-nya adalah sebuah vektor. Jadi momentum ini adalah besaran vektor, kemudian M massa itu skalar. V itu adalah vektor. Jadi massa kalikan kecepatan, skalar kalikan vektor, hasilnya adalah vektor. Jadi ini P, ini adalah momentum. Kemudian M ini adalah massa. Satuannya kilogram. Nah, kemudian untuk V ini adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Nah, berarti satuan dari momentum nanti adalah kilogram kalikan meter per sekon. Kilogram massa kalikan kecepatan, berarti ini meter per sekon. Ini adalah satuan dari momentum. Nah, karena momentum ini adalah besaran vektor, maka nanti dalam penjumlahan itu harus mengikuti aturan vektor gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua buah vektor momentum, kalau misalkan ini ada P, kemudian ada satu lagi, ini P1, ini P2. Nah, sudut yang dibentuk adalah theta. Nah, maka nanti resultannya itu harus memenuhi kaidah operasi vektor dalam menghitung besarnya resultan ini. Jadi ini misalkan adalah P resultan. Ini ya, jadi nanti untuk mencari resultannya PR ini adalah akar dari ini besarnya ya. Besarnya PR, P resultan, jadi nanti besarnya P1 kuadrat ditambah dengan besarnya P2 kuadrat ditambah dengan P1 kalikan kali P2 gitu ya. P1 kalikan P2 kalikan cos theta. Atau kalau penulisan dalam bentuk vektor berarti ya cukup PR sama dengan P1 plus P2. Kalau besarnya dalam bentuk akar ini untuk menghitung besarnya resultan dari momentum benda tersebut. Nah, sekarang ke contoh soal. Ini sebuah mobil. Masanya 1000 kg.
bergerak dengan kecepatan ...72 km per jam. Nah, kemudian tentukanlah momentum ini besar ya, besar momentum mobil tersebut. Nah, berarti untuk besarnya momentum ini adalah M kalikan V. Nah, V-nya berapa? Ini harus kita ubah dulu satuannya dalam bentuk satuan SI. Jadi V di situ adalah 72 km per jam diubah ke meter per sekon. Jadi 72.000 meter per 1 jam, berarti ini adalah 3.600 sekon. Nah, berarti ini hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ini ada 1000 kg, kecepatannya berarti adalah 20. Nah, maka momentumnya adalah 20.000 kg meter per sekon. Inilah besarnya momentum dari mobil tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan jika ada dua buah momentum? Jadi misalkan ada dua benda, ini kecepatannya ke sana, satunya benda yang satunya bergerak kecepatan sana, kanan, gitu ya. Jadi misalkan ini adalah P1 atau benda satu ini 4 kg, M1 sama dengan 4 kg, kemudian di sini ada M2, ini adalah 3 kg. Nah, kemudian untuk kecepatannya, ini kecepatan V2, ini adalah 3 meter per sekon, kemudian yang bagian di sini ini adalah 4 meter per sekon. Nah, kemudian berapakah? Oh, coba. Ini misalkan kecepatannya sama aja. Seandainya ini kecepatan sama, gitu ya. Berapakah resultan dari momentum kedua benda ini? Nah, maka nanti untuk mencari resultannya, berarti ini kalau kita gambarkan, nanti ada momentum 1, P1, kemudian di sini ada P2, berarti kita akan mencari resultannya ini. Sudut yang dibentuk antara P1 dan P2 ini adalah 90 derajat. Nah, ini adalah PR. Nah, berarti untuk PR ini adalah akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 kali P1 P2 cos theta. Oh ya, ini sesuai dengan persamaan yang tadi. Kita lihat persamaan ini tadi. Oh ya, ini kurang 2 ya. Jadi persamaan ini kurang 2P1 P2 cos theta. Kemudian yang ini berarti P1 berarti adalah 4 kali 4, ini 16. Oh, kebalik ini ya, ini 2. Ini tadi ini berarti namanya 2, ini 1. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, P1 berarti ini adalah 4 kali 4, itu 16. 16 dikuadratkan. Kemudian yang P2 berarti 3 kali 4. Berarti ini adalah 12 kuadrat plus 2 kali 16 kali 12 cos 90. Cos 90 itu adalah 0, sehingga ini tersisa tinggal 16 kuadrat plus 12 kuadrat. Berarti akar dari 256 ditambah dengan 144. Berarti ini adalah akar dari 400. Nah, berarti ini adalah 20 kg meter per
sekon. Nah, ini adalah resultan dari momentum kedua benda tersebut. Nah, kemudian sekarang adalah hubungan antara impuls dan momentum. Adakah hubungan antara impuls dan momentum? Jadi ini adalah hubungan impuls dan momentum. Oke, sekarang hubungan antara impuls dan momentum. Nah, kita tahu tadi bahwa I ini adalah F kali delta T. Nah, di pembahasan kita tentang hukum Newton, kita tahu bahwa F itu juga sama saja dengan M dikalikan A kalikan delta T. Nah, ini ada M, kemudian A ini adalah perubahan kecepatan pada suatu selang waktu tertentu. Berarti ini seperti ini. Nah, ini bisa juga kita red ya. Kemudian kita peroleh berarti ini adalah M kalikan delta V. Ada tanda delta, berarti ini perubahan kecepatan. Nah, berarti di sini adalah M V akhir dikurangi dengan V awal. Nah, berarti ini ada M V2 min M V1. Nah, M kalikan V tadi adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Berarti hubungan antara impuls dan momentum, impuls ini sama dengan perubahan momentum. Ya, ini sama, ya. Jadi kalau kita ilustrasikan tadi sebagai contoh, jadi misalkan ada bola yang semula diam. Bola ini bermassa M gitu ya. Di tanah gitu. Nah, ini masanya M, semula diam, jadi V1 sama dengan 0. Nah, kemudian ketika bola ini ditendang dengan gaya F, maka bola ini akan bergerak dengan kecepatan V2 yang ini tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini ketika terjadi kontak antara gaya dengan bola, maka terjadi impuls, kemudian impuls ini akan menyebabkan adanya perubahan momentum yang semula 0 menjadi tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini ilustrasi untuk hubungan antara impuls dan momentum. Nah, jadi saya ulangi kembali, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau bisa tuliskan ulang, tadi ada I, ini adalah sama dengan delta P, berarti I ini sama saja dengan momentum akhir dikurangi dengan momentum awal, gitu ya. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum benda. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.